Salam sejahtera, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Renungan hari kita hari ini dari Injil Matius pasal 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apakah kalimat ini berarti menyiratkan bahwa Tuhan memiliki maksud untuk membawa kita masuk ke dalam pencobaan, sehingga kita katakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan? Apakah artinya, lepaskanlah kami daripada yang jahat? Dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1-11, itu tercatat peristiwa Tuhan Yesus mengalami pencobaan. Dan di ayat yang Injil Matius pasal 4 ayat 1 serta Lukas pasal 4 ayat 1 dituliskan bahwa Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ketika kita mengakui dosa dan bertobat, maka Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ada tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 18. Pula di dalam Galatia pasal 5 ayat 18 dan 25 bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Namun demikian, kita tidak bisa mengabaikan apa yang diperingatkan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, yaitu bahwa iblis terus berjalan berkeliling di sekitar kita bagaikan singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam kita. Oleh karenanya, melalui doa ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita untuk kita terus menyadari bahwa kita adalah orang yang lemah dan tidak kebal terhadap pencobaan. Dan karena itu kita harus selalu berharap perlindungan dari Allah terhadap kuasa si jahat. Walaupun demikian, kita juga harus memiliki keyakinan bahwa Allah itu setia. Dan perlindungan Tuhan itu luar biasa kuatnya. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengingatkan pada kita, pencobaan-pencobaan yang kamu atau kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia, yaitu Tuhan, akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah akan selalu melindungi kita, melepaskan kita daripada yang jahat. Di samping kita berdoa, perlindungan Allah akan kita alami melalui kesadaran kita untuk selalu bersiap-siap mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang ada di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10-20. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus pasal 6 ayat 18. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jangan membawa kami dalam pencobaan, dan kuatkan setiap kami untuk selalu bersiap terhadap kuasa si jahat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, pelindung kami. Amin.